Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Baqarah yang hari ini kita akan mengangkat tema urgensi menjaga kehalalan apa yang kita konsumsi sebagai tafsir dan tadabur dari surat Al-Baqarah 168 dan sampai 169. Kita berharap semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak, keberkahan yang besar untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan ayatnya 168 sampai 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini dua ayat yang insya Allah akan kita bahas di pagi hari ini insya Allah sesuai dengan tema yang kita angkat tadi. Tapi sebelumnya kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya tentang kedua ayat ini. Beliau mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi. Kulu mimma fil ardi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka, halalan. Di dalam tafsirnya ungkapannya fi hali kaunihi halalan minallah. Yang Allah perbolehkan kepada manusia adalah mengkonsumsi sesuatu yang sudah dilegalkannya, halalan minallah. Kemudian thayyiba artinya baik, lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Hal itu arti thayyiban. Kalau halal legalitas dari Allah bahwa itu boleh dikonsumsi. Kalau thayyiban tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Jadi disesuaikan dengan penerimaan tubuh masing-masing. Karena yang halal yang Allah legalkan, yang dihalalkannya kepada kita belum tentu cocok untuk semua. Gula misalnya halal, tapi bagi sementara orang itu nggak thayyib, nggak cocok bagi penerimaan tubuhnya. Jadi yang halal itu banyak, sedangkan yang thayyib itu tinggal kita sesuaikan penerimaan tubuh kita. Cocok enggak tubuh kita mengkonsumsi yang Allah halalkan itu. Nah, itu perbedaan halalan thayyiba. Dengan demikian setiap yang thayyib pasti halal.
tapi belum tentu yang halal itu thayyib. Nah, itu halalan thayyiba. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam tafsirnya disebutkan ungkapan aslinya thayyiban ay mustataban fi nafsihi ghaira dharin lil abdani wala lil uqul. Jadi disesuaikan dengan penerimaan tubuh kita terhadap apa yang Allah halalkan itu. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, wasilah. Ini jenis-jenis unta tertentu yang mereka haramkan terhadap diri mereka, padahal itu halal. Mengharamkan dan menghalalkan sesuatu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah musyrik gitu. Ya, jadi itu perilaku orang-orang musyrik, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kenapa? Karena perbuatan menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Ya. Wewenang Allah lah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Nah, orang-orang musyrik biasa mengharamkan sebagian makanan yang sesungguhnya itu halal terhadap mereka. Kalau unta jenis ini nggak boleh dimakan. Kalau atau diistilahkan di sini ada jenis bahirah, jenis saibah, jenis wasilah. Ya, itu mereka haramkan ke atas diri mereka, padahal itu halal bagi mereka. Dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh setan terhadap mereka, yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah. Jadi setan yang membisikkan ke telinga mereka, ya, untuk menetapkan hal-hal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan. Ya, jadi menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, ya, tentang sesuatu yang Allah sebenarnya sudah tetapkan, tapi ada yang menetapkan yang lain. Itu perbuatan syirik, ya, perbuatan jadi syirik itu bukan hanya berkaitan dengan menyembah, ya, menyembah selain Allah, atau perbuatan menyembah itu bukan hanya ritual, dia juga berkaitan dengan ini, menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu pakai hawa nafsu, ya, tidak mengacu kepada apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Quran atau melalui lisan nabinya Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya, itu adalah bagian dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena al-hakim yang menetapkan hukum itu Allah, bukan kita. Kalau Allah sudah katakan babi itu haram, ya haram selamanya sampai hari kiamat, nggak bisa diotak-atik lagi. Gitu, ya. Baik. Jadi halalan thayyibah tadi kita ulangi. Halal adalah legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Ya. Sedangkan thayyib artinya baik, maksudnya tidak membahayakan tubuh serta akal, dapat diterima dengan baik oleh tubuh yang mengkonsumsinya. Nah, setiap yang thayyib dengan demikian pasti halal, namun tidak semua yang halal itu thayyib. Gitu. Katanya ada yang mengatakan bahwa emping, tahu emping ya Pak ya? Nah, itu menurunkan apa? Asam urat katanya, menurunkan asam urat itu. Ya. Turun dari mulut ke kaki gitu. Jadi langsung gitu, cash. Nah, berarti dia nggak thayyib, ya. Tidak semua yang halal itu thayyib. Emping kan halal, ya. Tapi bagi orang yang punya asam urat, ya, yang tidak normal, itu membahayakan tubuhnya. Itu namanya menzolimi diri sendiri, gitu, ya.
Nah, kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Pertama di dalam ayat ini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard. Jadi apa yang ada di muka bumi ini Allah persilahkan kepada kita semua. Karena memang apa-apa yang Allah ciptakan di langit, apa-apa yang Allah ciptakan di bumi, semuanya, dan apa yang ada di antara keduanya, Allah tundukkan kepada manusia. Ya. Pemeran utama kehidupan di dunia ini adalah manusia, khalifah. Ya. Jadi pemeran utama kehidupan yang ada ini kita. Yang lain-lainnya itu Allah tundukkan untuk kepentingan kita. Dan mereka senang gitu, bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka untuk melayani kita. Hewan-hewan tertentu yang boleh kita konsumsi, kita sembelih, mereka senang sebenarnya. Ya. Jadi jangan ada yang mengira bahwa kita kalau kita sembelih hewan-hewan itu berarti kita telah menzolimi mereka. Ya. Sebagian manusia ada yang istilahnya vegetarian gitu ya, tidak mau makan daging. Nah, tergantung orang yang vegetarian ini apakah karena masalah kesehatannya atau masalah lain. Kalau masalah kesehatan ya semoga sehat gitu. Semoga sehat walafiat. Tapi kalau alasannya ini tidak berperi kebidatangan katanya, kalau itu disembelih. Nah, ini berarti menentang hukum Allah, ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan kita, ya. Pemeran utama kehidupan di dunia ini. Mereka tidak dituntut untuk mengamalkan syariat Allah. Kitalah manusia yang juga jin yang dituntut untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Nah, dan nanti di akhirat kitalah yang akan dihisab. Apakah binatang-binatang atau hewan-hewan itu akan dihisab juga? Iya, dihisab, tetapi hisabnya tidak sebagaimana kita. Hisab mereka, hisab makhluk hewan ini berkaitan dengan kezaliman di antara mereka saja. Ya, karena mereka tidak punya, atau mereka otomatis beribadah kepada Allah itu mereka otomatis. Ya, mereka bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari. Tapi kita tidak faham teknis bertasbihnya mereka. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Manusia-manusia dan jin sajalah yang jarang-jarang bertasbih kepada Allah. Makhluk yang lain otomatis mereka bertasbih. Nah, jadi yang akan dituntut nanti di hari kiamat di padang mahsyar adalah kezaliman di antara mereka, sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Kambing yang tidak punya tanduk akan menuntut di hadapan Allah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh lawannya di dunia, kambing yang punya tanduk. Kalau dia beradu nggak imbang, kalahlah yang tidak bertanduk. Nah, di akhirat dia menuntut kepada Allah dan itu dibalaskan oleh Allah kelak di akhirat. Di padang mahsyar setelah dibalas impas, lantas apa? Mereka dijadikan tanah, udah musnah, habis. Ya, nggak ada lagi riwayat kambing di akhir, nggak ada lagi setelah penuntutan dan pembalasan itu. Ya, mereka musnah, jadi tanah. Oleh karena itulah ketika sebagian manusia yang di dunianya kafir melihat pengadilan Allah terhadap hewan-hewan itu di akhirat, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, coba aku juga dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setelah mereka melihat bahwa hewan-hewan itu cuma saling menuntut kemudian dibalas, setelah itu Allah jadikan tanah, selesai sudah, nggak ada lagi ceritanya, tidak ada lanjutannya. Yang akan terus berlanjut adalah manusia dan jin. Nah, inilah yang akan berlanjut. Yang baik akan dimasukkan surga dan mereka kekal di dalamnya, ya. Sedangkan yang banyak melakukan kemaksiatan akan ditetapkan di neraka, sebagian kekal di dalamnya, sebagian lagi ya di waktu-waktu tertentu mereka akan dipindahkan ke dalam surga. Setelah itu mereka kekal berada di dalam surga. Ya. Jadi
Itulah kita, karena kita makhluk yang dituntut untuk mengamalkan syariat, atau dalam bahasa lainnya mukallaf. Ya. Kalau hewan-hewan tidak mukallaf. Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan punya peran dalam kehidupan kita ini. Ya. Di dalam hadis dari Iyad bin Hamad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi bedanya dengan Al-Quran. Hadis qudsi adalah firman Allah juga, sebagaimana Al-Quran. Bedanya apa? Kalau Al-Quran lafadz dan maknanya persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi nggak ada teknis penyampaiannya pun melalui malaikat gitu. Nah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Rasulullah yang menceritakan firman Allah itu. Dan Rasulullah SAW mendapatkan firman Allah dalam wujud hadis qudsi ini bukan melalui perantara malaikat, tetapi tiba-tiba beliau rasakan di dalam hatinya, atau beliau lihat di dalam mimpinya Allah berfirman. Nah, maka ya itulah hadis qudsi namanya. Rasulullah dapatkan maknanya di dalam hatinya, kemudian beliau sampaikan dengan redaksi atau bahasanya sendiri. Itu hadis qudsi. Sebagaimana ini, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kullama amnahu ibadi fahuwa lahum halal. Ya, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Nah, di dalam hadis ini, hadis qudsi ini ada ungkapan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, yang lurus. Faja'at humus syayatin, ya. Maka datanglah setan-setan kepada mereka, fajtalat hum an dinihim. Lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Jadi ini kerjaan setan, membisikkan sesuatu kepada manusia untuk menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang paling utama tentang peran setan ini kita dapatkan dalam cerita penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam. Apa alasannya? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Iblis merasa unsur api lebih utama, lebih mulia dibanding unsur tanah. Rasis gitu. Ya, padahal semua ciptaan Allah. Allah tidak membeda-bedakan mana yang lebih mulia dari yang lainnya. Ya, tetapi iblis punya kesimpulan bahwa unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah. Ya, masa sih unsur api yang punya unsur api sujud kepada yang punya unsur tanah? Nah, itu logikanya iblis yang seperti itu, yang rasis. Yang mengajarkan rasisme pertama kali adalah iblis. Ya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap iblis. Ya. Selanjutnya menetapkan bahwa iblis akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Tapi kemudian iblis mengajukan proposal kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umurnya dikekalkan sampai hari kiamat dengan satu misi, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan
menghalang-halangi mereka, Adam dan keturunan-keturunannya, untuk dapat meniti jalanmu yang lurus. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian di ayat kelima surat Al-Fatihah Allah ajarkan kita untuk menetapkan, untuk selalu ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Artinya misi hidup kita adalah ibadah, teknisnya meniti jalan Allah yang lurus. Dengan meniti jalan Allah yang lurus, maka ibadah kita benar. Sedangkan iblis punya misi yang bertolak belakang dengan misi kita. La'aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis gak senang kalau kita lurus. Pinginnya iblis kita ini bengkok, kita ini menyimpang dari jalan yang lurus itu. Iblis gak senang, setan gak senang, dan selalu kasak kusuk kalau kita lurus. Jadi kalau ada manusia, kalau ada seorang muslim kita temukan melakukan kemaksiatan, ya itu gara-gara peran setan itu. Yang paling pantas untuk dituduh adalah setan. Kenapa ada koruptor? Ya setan yang tertuduh. Dan setan itu minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bukan hanya dari kalangan jin, dari kalangan manusia pun ada setan-setannya. Tentang apa itu setan sudah pernah kita bahas, syaitan, dari syatona artinya ba'uda, jauh. Jadi setan itu asalnya kata setan itu sifat, ke atas khususnya bangsa jin, yang menjadi pengikut iblis, yang cenderung ingin menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan, syaitan. Secara pencipta, dari sisi penciptaan, setan ini jauh tabiatnya daripada manusia, maka dinamakan syaitan. Atau syaitan ini jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat ingin untuk merekrut sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia untuk dapat menemani iblis kelak di neraka. Jadi misinya adalah rekrutmen. Untuk mereka, iblis nggak senang sendirian, dia ingin ngajak teman. Gitu. Jadi kan diantara sifat manusia juga begitu kan. Kalau dia salah, dia nggak mau salah sendirian, dia akan ngajak-ngajak teman. Gitu. Kalau dia salah akan ditanya siapa lagi yang salah. Nyari teman dia. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu adalah watak iblis, gitu, Baik, di antara langkah-langkah setan itu adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu min khutuwati syaitan. Halal haram bukan hanya berkaitan dengan makanan, dia berkaitan dengan sifat, dia berkaitan dengan tingkah laku, dan berkaitan juga dengan apapun yang kita ambil, apapun yang kita pakai, yang kita konsumsi. Disitulah ada istilah halal dan haram. Sebagian perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan, ada yang statusnya halal dan ada yang statusnya haram. Misalnya riba itu diharamkan, Allah haramkan. Sedangkan jual beli Allah halalkan. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Gitu. Jadi Allah jelaskan kalau jual beli halal, kalau riba haram. Begitu. Jadi dalam urusan ini kita tidak bisa menentukannya sendiri-sendiri. Khususnya hal-hal yang besar itu Allah sudah tetapkan.
seluruh hal yang akan mengantarkan kita kepada kemaslahatan hidup dunia dan akhirat Allah sudah tetapkan. Ya. Bukan masalah baru, itu sudah lama Allah tetapkan. Kalau kita ingin baik, ya kita kan sudah nyatakan sendiri, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Konkretnya Al-Quran. Apa dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab ini Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya, hudan. Yang kita minta di dua ayat di belakang ayat itu, ihdina siratal mustaqim, ihdina dari kata huda. Allah jawab, dzalikal kitab, Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian dirinci lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang biasa dititi oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, itulah penafsiran alladzina an'amta alaihim, ya, di surat An-Nisa ayat 69. Ya. Berarti kita ingin meniti jalan orang-orang ini, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Bagaimana kriteria mereka? Mereka rajin beramal dan amalan mereka berlandaskan ilmu. Ya. Jadi nggak sembarangan beramalnya. Yang sembarangan beramal itu Yahudi, ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka banyak ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Di dalam tafsirnya An-Nasara. Kenapa orang-orang Nasara itu dicap sesat oleh Allah? Li'annahum faqadul ilma, karena mereka nggak punya ilmu dari banyak amalan yang mereka lakukan. Nah, dengan demikian alladzina an'amta alaihim adalah orang-orang yang rajin beramal dan amalan mereka berlandaskan ilmu yang jelas. Ilmu yang jelasnya apa? Apa itu ilmu? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi Quran dan Sunnah itulah ilmu yang utama, gitu. Ya, jadi yang kita sedang pelajari ini adalah ilmu yang kualitasnya kualitas super ini, gitu. Ilmu yang paling utama yang seharusnya kita sudah mengerti sejak lama adalah ini, gitu. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Yang kita prioritaskan seharusnya yang ini, gitu. Ulama-ulama kita terdahulu, mereka belajar ini dulu, baru kemudian mencerna cabang-cabang dari ilmu Quran dan Sunnah itu. Ketemulah ilmu geografi, ketemulah ilmu kimia, itu ditemukan oleh ulama-ulama kita. Ya. Imam Ibn Rushd, seorang ahli fikih yang mempunyai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih perbandingan mazhab. Saya dulu di pesantren belajar kitab itu. Jadi tidak mengacu ke satu mazhab, tapi perbandingan mazhab. Ya, dalam masalah sholat, bersedekapnya ternyata ada 4 versi. Di atas ini mazhab Hambali, di bawahnya mazhab Syafi'i, di bawah pusar mazhab Hanafi. Tidak sama sekali itu mazhab Maliki. Jadi kita ngerti, gitu. Ketika kemudian kita hidup bermasyarakat mendapatkan ada perbedaan itu, ya kita tenang, karena memang itu ada acuannya. Gitu. Nah, jadi ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Al-Imam Ibn Rushd. Tapi orang-orang barat mengenal Imam Ibn Rushd ini sebagai ahli kedokteran. Kan luar biasa. Ya. Kalangan pesantren menganggap Ibn Rushd ini adalah seorang ulama yang multi talenta.
Ya, ilmu fikih beliau kuasai, ilmu kalam pun beliau kuasai. Ya. Tetapi dalam ilmu sains, ya, ilmu pengetahuan, beliau juga menguasainya juga ternyata. Bahkan nggak sembarangan. Orang-orang Barat banyak mengacu kepada teori-teori yang ditemukan oleh Imam Ibn Rushd dalam bidang kedokteran. Gitu. Jadi ulama kita terdahulu memulainya dari yang pokok, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka kuasai di masa kecil. Ya, di masa mudanya mereka kuasai Al-Quran dan Sunnah, mereka pelajari tafsirnya, mereka hafal hadis-hadis, ya, mereka pelajari ilmu hadis, ilmu usul fikih, bahasa Arab. Setelah itu, setelah dewasa, mereka kemudian mencerna dari ayat-ayat Al-Quran. Oh, ini kayaknya begini, ini kayaknya begini. Mereka lakukan eksperimen dan ternyata ya mereka temukanlah ya ilmu-ilmu atau sains yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Jadi setan tidak mau kita mendapatkan masalah yang besar itu gitu dalam kehidupan ini. Dan setan sudah berhasil untuk mengalihkan kita dari Quran dan Sunnah gitu. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi, sehingga kita pada umumnya ya belajar Islamnya itu dari cabang baru sampai ke pokoknya. Kalau ulama kita terdahulu mereka pelajari dari pokoknya, kemudian mereka bisa mengembangkannya, mencabangkannya. Nah, kalau kita Islam kita dari cabang, kemudian lama kelamaan sebagian kita mendapatkan atau mengetahui pokoknya gitu. Asal usulnya baru diketahui kemudian. Itu perbedaan pemahaman kita terhadap Islam dengan pemahaman ulama-ulama kita terhadap Islam. Mereka sudah dikenalkan tentang Islam sejak kecil. Mereka sudah hafal Quran, mereka sudah hafal banyak hadis, menguasai bahasa Arab. Nah, ketika dewasa tinggal mencernakannya saja. Ya, karena para ulama mengatakan Al-Quran adalah alam semesta yang tercatat. Sedangkan alam semesta adalah ayat-ayat Allah yang tidak tercatat. Gitu. Banyak ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Gitu. Yang kalau diperhatikan ujung-ujungnya ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ujung-ujungnya itu kita akan mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena luar biasa ini alam semesta ini. Ya. Enggak sembarangan. Ya, angin bisa bertiup saja itu ada ilmunya gitu. Ya. Tiupan angin itu ada ilmunya, tentang air itu ada ilmunya, ya. Jadi luar biasa subhanallah, ya. Nah, setan mengelabui manusia supaya tidak mengetahui hakikat kehidupan mereka itu seperti apa. Apa inginnya Allah terhadap mereka, itulah yang dikelabui oleh setan. Sehingga kebanyakan manusia nggak tahu tujuan hidupnya itu apa. Kenapa dia ada di bumi ini, di dunia ini, untuk apa? Itu dia nggak ngerti. Gitu. Kalau kita, insya Allah kita tahu bahwa kehidupan kita ini sementara, kehidupan dunia ini sementara. Dari dunia ini kita akan ke alam barzakh, dari alam barzakh kemudian ada alam akhirat. Di alam barzakh akan seperti apa, di alam akhirat akan seperti apa, tapi semuanya ya sangat tergantung kepada kualitas ketaatan kita di dunia ini. Inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh juga di alam akhirat. Kita ngerti ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan hidup kita, misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan tujuan jauh hidup kita, visi dari hidup kita adalah untuk meraih ridho Allah dan surganya. Jadi visi surga itu yang paling ujung yang kita inginkan dari seluruh aktivitas kita di dunia ini adalah supaya kita bisa masuk surga. Gimana caranya? Gitu. Tentunya kita harus mengikuti apa-apa yang Allah inginkan. Kita jangan memuaskan apa-apa yang kita inginkan. Ya. Setan berperannya di situ supaya kita memuaskan diri kita terhadap apa-apa yang kita inginkan, hawa nafsu. Nah, sampai-sampai kita
punya persepsi bahwa hidup ini harus berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kehidupan ini yang benar berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu. Ya, kalau kehidupan ini kita sadar, kalau kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kita akan ringan insya Allah. Kita akan mudah bersabar, kita akan mudah bersyukur. Ya. Bahkan ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita inginkan, kita justru lebih bahagia. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, aku sangat bahagia. Berarti Allah sedang memilih untukku sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diriku. Nah, ini hanya bisa disimpulkan oleh orang yang memang ngerti tujuan hidupnya kemana gitu. Ya. Bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan sudah lama tercatat di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi sudah final itu. Ya. Bahwa hari ini, pagi ini saya terlambat itu sudah tercatat di sana. Mohon maaf ya. Ya, itu sudah tercatat. Padahal pinginnya udah siap-siap dari awal. Ya, tapi ya terlambat juga. Ya qadarullah sudah. Ya, kita tinggal cari hikmahnya apa kira-kira gitu. Ya. Jadi pemahaman itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita, sehingga langkah-langkah setan yang diajarkannya kepada kita itu tidak kita bisa menangkal diri kita ya, terhadap tawaran-tawaran setan gitu. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya bacakan terjemahannya saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi SAW. Ya ayuhan nas dan seterusnya. Maka berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah, semoga dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini salah seorang yang dijamin masuk surga. Memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakanlah aku supaya menjadi orang yang doanya senantiasa diijabah oleh Allah. Nah, apa jawaban Rasulullah? Hai Sa'ad, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Ya. Perhatikanlah ketoyiban apa yang kamu konsumsi, niscaya kamu akan menjadi individu yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan-jangan kalau kita pernah merasa doa kita tidak dikabulkan, tidak diperkenankan oleh Allah, mungkin masalahnya adalah makanan. Ya, makanan yang kita konsumsi tidak thayyib. Ya, disitulah kita harus muhasabah, ya, kita introspeksi. Banyak orang-orang soleh, ya, ketika terjadi sesuatu ke atas diri mereka, misalnya mereka mengarahkan untanya belok kanan, tetapi dia lurus, gak mau belok kanan, disuruh berjalan tetap berhenti. Mereka tidak lantas marah kepada tunggangannya, tapi mereka berpikir, tadi malam saya makan apa ya? Gitu. Kemarin saya makan apa? Jadi mereka muhasabahnya ke diri sendiri, bukan marah-marah kepada tunggangannya. Ya. Karena konsepnya tadi, segala sesuatu itu Allah sudah ciptakan, sudah skenariokan gitu. Ya, jadi semua ya kejadian di alam semesta ini Allah sudah tetapkan. Ya, detik per detik itu sudah sudah persis lah, presisi istilahnya. Ya, tidak ada yang meleset dari apa yang Allah sudah tetapkan sejak lama. Nah, makanya tugas kita adalah mencari hikmah. Ya, sebagaimana orang-orang soleh yang kita ceritakan ini, ya ketika tunggangannya tidak mau diperintah, mereka tanyanya kepada diri sendiri, saya makan apa kemarin? Gitu. Karena semuanya kan Allah yang menetapkan
Allah lah yang sudah menetapkan kendaraannya itu susah diatur. Gitu. Pertanyaannya kenapa dia susah diatur? Biasanya mudah diatur. Jadi introspeksinya kepada diri mereka sendiri. Saya makan apa tadi malam? Gitu. Sehingga bisa terlambat hari ini. Ini berkaitan dengan ketoyiban apa yang dikonsumsi juga ya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama 40 hari. Ya. Dan barang siapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih layak baginya. Ya. Jadi apa yang kita rasakan, kesejukan beribadah atau keringnya ibadah-ibadah kita itu semuanya gara-gara kita gitu. Di antaranya gara-gara makanan yang kita konsumsi gitu. Ya, jadi jangan sembarangan dalam mengkonsumsi sesuatu. Apa yang kita konsumsi akan berdampak kepada semangat ibadah kita, akan berdampak kepada dikabulkan atau tidaknya doa-doa yang kita panjatkan. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Ya. Perhatikanlah ketoyiban apa yang kamu konsumsi, niscaya kamu akan menjadi individu yang doanya senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Qatadah dan As-Suddi rahimahumallah mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya wala tattabi'u khutuwati syaitan ini, setiap khutuwati syaitan adalah setiap perbuatan durhaka kepada Allah atau kemaksiatan, maka perbuatan itu adalah langkah atau jalan setan. Kullu maksiatin lillah fahiya min khutuwati syaitan. Ya, jadi setiap kemaksiatan itu adalah langkah setan. Ya, berarti setan punya banyak langkah, bukan hanya satu langkah. Punya banyak cara atau trik untuk menggoda manusia. Ya. Kalau ada yang aneh-aneh, ada yang menyimpang ya dari aturan Allah, ya, setan inilah yang pantas untuk dituduh. Gitu. Ya. Di antara bentuk mengikuti langkah-langkah setan adalah mengabaikan kehalalan dan ketoyiban apa yang dikonsumsi. Ya. Jadi di zaman ini begitu susahnya kita yang hidup di negara ini ya, yang mayoritas muslim, untuk mencari yang halal itu kok susah gitu. Kok beda dengan yang lebih secara persentasenya jauh di bawah kita. Malaysia itu jauh di bawah kita, 50% lah muslimnya. Ya, walaupun dominan juga di Malaysia, tetapi aturan halal dan haramnya relatif lebih baik, gitu. Relatif lebih ketat di sana. Untuk penentuan halal dan haram, makanan halal di supermarket, untuk membeli yang halal itu gampang, karena barang-barang yang haram ditempatkan di ruangan khusus, di pintunya ditulis non halal. Gitu. Jadi jelas, statusnya itu jelas. Ya, kalau kita kan jangankan yang nggak ada label halalnya, ya, yang sudah dilabeli pun belum tentu halal. Kan ada yang kreatif nulis halal sendiri kan, halal pakai bahasa Arab lagi. Orang yang nggak paham ya, yang penting dia tulis halal ya udah halal. Padahal belum tentu halal. Ya, saya sempat punya masalah dulu gara-gara mengkritisi ini gitu. Jadi di satu tempat itu ada 2 tempat yang hampir yakin ya bahwa dia menjual non halal gitu. Tapi di spanduk di depan warungnya, di depan restorannya halalun gitu. Ya, pakai bahasa Arab juga pakai bahasa Indonesia.
Ya, ketika saya cek, saya tanya, ini halal nggak? Halal. Disembelih semua ini. Oh, berarti persepsi halal itu disembelih. Ya, mereka nggak ngerti halal itu juga berkaitan dengan bahan-bahan makanan yang dipakai. Ya, karena saya tahu ada botol yang dibungkus koran, gitu. Kalau ada botol besar dibungkus koran, kita patut curiga itu. Nah, itu biasanya angciu, ya, arak yang biasa dipakai oleh orang-orang Chinese. Ya, untuk masakan mereka kalau nggak pakai angciu nggak seafood nggak pakai angciu itu nggak mantap, gitu. Nasi goreng juga, ya, pokoknya goreng-gorengan gitu. Biasanya pakai campuran itu, gitu. Ya. Dan itulah yang saya temukan di restoran itu. Jadi persepsi halal itu disembelih, bukan berkaitan dengan bahan makanan yang dipakai. Ya. Di beberapa travel yang ada travel ke mana lah, ke Jepang, ke Barat gitu ya. Selalu saja pertanyaan calon pelanggannya ya, ini kalau bertanya tentang nanti restorannya halal atau tidak, jawabannya apa? Jawabannya no fork, itu aja. Berarti persepsi yang haram halal itu ya babi gitu. Kalau nggak ada babi berarti halal. Ya kan? Ya masalah minyaknya kan yang paling banyak masalah di gitu minyaknya, bukan babinya. Babinya jelas ya, kelihatan kan. Tapi kalau minyak babi ya, atau arak ya, kalau di luar negeri apalagi ya macam-macam, mereka nggak punya norma tentang makanan. Apapun yang mereka tampak, mereka kan berkreasi ya. Sampai kelelawar pun dimakan ya, ulat-ulat pun makan, belatung pun dimakan ya. Jadi Allah musta'an lah ya. Jadi banyak langkah setan untuk menggoda kita ya, di antaranya melalui makanan ini. Nah, dalam kondisi kita yang wallahualam lah ya, sudah ada sebenarnya undang-undang jaminan produk halal itu ada ya, bahkan dulu dalam prosesnya yang akan dilabel itu bukan yang halal, yang haram. Kalau yang halal kasih label kebanyakan ya, yang seharusnya diberi label itu yang haram ya, bahwa itu adalah produk yang haram gitu kan. Ada zat-zat yang haram itu yang seharusnya diberi label gitu ya. Kalau warung-warung yang ada di kita, ada yang sudah punya label halal dia dari MUI, iya memang ya, tapi apakah dari MUI bisa memantau 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan gitu? Apa bisa dipantau terus? Kan nggak bisa juga ya. Karena saya dapatkan di kasus berikutnya ya, ada yang menjual makanan yang favorit ya bagi sementara orang ya, sambil menunggu anaknya keluar sekolah, mereka ngumpul makan di situ. Makanya itu yang mendorong saya ghiroh gitu ya. Saya cemburu jadinya. Ya, gara-gara ada laporan ya, bahwa dia ini penjual makanan ini ya, kebetulan orang Chinese yang menjualnya ya, bukan Muslim yang menjualnya. Itu saja udah satu faktor kan. Ya, bukan Muslim, orang bukan Muslim dia nggak ngerti halal haram ya. Yang memang yang dia sediakan halal kelihatannya ya, tetapi kalau ada request ya, di bawah itu ada yang haram gitu ya. Jadi pakai dagingnya kalau yang di atas sapi kan, tapi kalau yang sebangsa sama dia, kalau ada request ya dengan bahasa kode khusus, nah, dia sudah siapkan di bawah gitu ya, pakai inilah ya, diambil di bawah, dia taruh gitu ya. Memang ya, yang pelanggan Muslim dia tidak berikan itu memang ya, tapi kan piringnya, mangkoknya ya, panci yang dia buat masak di rumah, nah itu bagaimana, sendoknya gitu ya. Jadi mereka nggak ngerti tentang halal dan haram
Jadi nggak usah dipercayai lah yang seperti itu gitu. Sebaiknya kita hanya mengkonsumsi yang jelas-jelas halal gitu. Ya. Kalau pedagangnya bukan muslim, nah ini itu sudah satu poin itu yang seharusnya kita hindari gitu. Karena prinsipnya ya, kalau bukan muslim pasti dia nggak ngerti tentang halal. Yang muslim aja nggak ngerti kok. Gitu. Apalagi yang non muslim. Ya, mereka tahunya yang halal itu yang disembelih, itu berarti halal gitu. Mereka nggak ngerti tentang zat-zat yang diharamkan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat lain, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan so akrab sama setan. Gitu. Ya. Jangan mau berdamai dengan setan. Setan itu musuh Allah yang menetapkan. Gitu. Masa sih ada manusia yang lebih pintar dari Allah? Gitu. Lebih tahu dari Allah? Allah yang tahu tentang kehidupan ini dari awal sampai akhir. Dan Allah yang menetapkan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Selamanya setan itu tidak bisa dijadikan sebagai teman yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Selamanya nggak mungkin terjadi itu. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu akan menyeru member-membernya untuk menjadi penghuni neraka. Jadi siapapun yang ikut setan, neraka tempatnya. Gitu. Jadi jangan berdamai sama setan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan setan dan keturunan-keturunan setan itu sebagai pemimpin kalian, sebagai penolong kalian, sebagai penasehat kalian, teman dekat kalian selain aku, kata Allah, padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian. Ya. Seharusnya kita berwala kepada Allah, bukan kepada setan. Gitu. Ayat 169, innama ya'murukum bisu. Kenapa kita wajib menjadikan setan itu sebagai musuh kita? Karena setan mempunyai tugas innama ya'murukum bisu wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat, su. Jadi setiap kejahatan itu adalah seruan setan. Wal fahsya, perbuatan keji. Di beberapa ayat fahsya ini diidentikan dengan zina. Ya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi menentukan teori-teori kehidupan ya dengan logika sendiri, ini adalah bagian dari seruan setan. Bagaimana supaya kita menetapkan aturan-aturan yang menyimpang, tidak sesuai, bertentangan dengan norma-norma Quran dan Sunnah, ini akan disupport oleh setan. Gitu. Ya. Melarang siswi-siswi untuk berjilbab, nah inilah ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian menetapkan sesuatu, ya, apa-apa yang kalian nggak ngerti, dampaknya itu akan seperti apa kalau itu ditetapkan. Kan banyak ya orang-orang yang sekarang ini kesannya apa ya, sok tahu gitu ya, menetapkan ini menetapkan itu, bahkan dengan lugas menentang Quran, menentang Nabi Muhammad, bahkan mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Al-Quran. Itu semakin menggejala sekarang ini, semakin berani ya, karena merasa dibela mungkin ya kalau yang menistakan itu akan aman ya. Justru yang menentang manusia, sebagian manusia cepat sekali diproses, ya, kilat prosesnya, ya gitu, ya. Inilah kondisi yang kita hadapi sekarang ini, yakni
Yakni ini bahasa Arab ya, yakni pakai ain, yakni bahasa Indonesia juga ya, yakni pakai ka. Sesungguhnya setan musuh kalian hanya memerintahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang berdosa besar seperti zina dan lain-lainnya. Dan yang paling parah di antaranya ialah mengatakan terhadap Allah hal-hal yang tanpa didasari pengetahuan, dan termasuk di dalam golongan terakhir ini setiap orang kafir juga setiap pembuat bid'ah. Ya, bid'ah yang kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ulama abad ke-9 Hijriah. Ya. Di zaman itu sejak abad ke-4 atau ke-3 Hijriah sudah mulai bermunculan pelaku-pelaku bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada diajarkan dalam Quran dan Sunnah, tetapi konotasinya ibadah. Itu bid'ah. Dianggap ibadah padahal itu tidak. Dianggap bagian dari akidah padahal tidak. Itu namanya bid'ah. Nah, yang muncul di awal-awal Islam, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan cabang-cabangnya. Yang kalau di total cabang-cabang dari yang 3 ini ada 72 cabang. Ya, maka shadaqa Rasulullah SAW. Benar ya, apa yang Rasulullah katakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, selebihnya neraka. Nah, yang 72 itu adalah pecahan dari Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, jadi inilah yang dimaksud secara khusus sebagai para pelaku bid'ah di zaman ulama-ulama kita terdahulu, gitu. Ya, jadi kaitannya dengan apa? Akidah, ya, yang menetapkan Allah nggak boleh punya sifat, itu Mu'tazilah. Semua urusan akidah harus berlandaskan logika. Kalau tidak bisa diterima logika harus ditakwilkan, itu Mu'tazilah. Ya. Syiah berpandangan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat adalah Ali. Sedangkan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar adalah orang yang telah menzalimi Ali. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mayoritas sahabat. Hanya segelintir sahabat yang mereka tidak kafirkan. Ya, jadi ini sudah menyimpang, ya, Syiah ini. Akidah kita mengatakan manusia yang paling mulia di bumi ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Urutannya sudah fix. Kalau ada di kemudian hari yang ingin mengotak-atik urutan ini, bisa dipastikan aliran sesat, bid'ah, gitu, ya. Jadi gampang kita sekarang. Jadi itulah yang maksud utama bid'ah itu adalah urusan akidah, bukan urusan kunut tidak kunut. Ya, itu lantas dikatakan itu bid'ah. Itu bukan itu urusannya. Urusannya adalah akidah, bukan urusan furu'. Ya, ini yang jarang disampaikan, ya, jarang disampaikan kepada umat tentang komentar-komentar ulama terdahulu tentang bid'ah itu. Ya. Objeknya, ya, adalah para mereka-mereka yang telah melakukan hal yang baru dalam urusan akidah, ya, dalam urusan yang sudah prinsip sifatnya itu yang mereka otak-atik. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Ahlul bid'ah itu yang mereka ini. Kalau ingin nyebut nama, Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah beserta pecahan-pecahannya, gitu. Itulah yang dimaksud sekali lagi ahlul bid'ah. Sedangkan ya yang tetap mengacu kepada Quran dan Sunnah, dekat atau ada yang jauh, semoga mereka ini bukan yang dimaksud dalam ungkapan para ulama-ulama kita sebagai ahlul bid'ah itu. Apalagi kalau urusannya urusan furu', urusan cabang-cabang ibadah. Itu tidak bisa diberi label bid'ah, ya. Ini sebagai tambahan. Dan memang perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang disenangi setan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ini
yang menggejala di zaman ini. Ketika ada yang mensakralkan tempat-tempat tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu, padahal itu tidak diatur dalam Quran dan Sunnah, itulah yang kita dapatkan sekarang ini. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengurai tentang atau membandingkan tentang dua perbuatan maksiat dan perbuatan bid'ah. Dosa besar dan bid'ah. Mana yang lebih disenangi oleh setan? Kira-kira yang mana? Dosa besar atau bid'ah? Atau kalau dalam ayat ini, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, ini dosa besar. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ini bid'ah. Nah, yang lebih disenangi oleh setan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Perbuatan maksiat atau dosa besar atau perbuatan bid'ah yang lebih disukai oleh setan? Bid'ah. Kenapa? Karena faktanya orang yang bermaksiat sebagiannya insaf, gitu. Untuk didakwahi relatif lebih gampang. Orang yang melakukan kemaksiatan minum-minuman keras misalnya, itu untuk dinasihati gampang. Kenapa? Karena dia sadar meminum minuman keras itu haram, ya. Berzina itu haram. Mereka tahu itu, ya. Kemungkinan bagi mereka untuk insaf itu besar sekali, dan itu tidak baik bagi setan, gitu kan? Setan sudah berpuluh-puluh tahun menggoda seorang manusia, seorang muslim, pelaku dosa besar, tapi di ujung-ujungnya dia insaf, tobat, istighfar, memperbaiki diri. Rugi setan, kiprahnya puluhan tahun, gitu, ya. Itu nggak berarti apa-apa jadinya, gara-gara dia insaf. Nah, sementara pelaku bid'ah untuk diinsafkan susahnya minta ampun, ya. Ya, itu yang menjadi fakta, kan? Ya, berarti memang benar dari dua kesalahan ini, perbuatan bid'ah dan dosa besar, yang lebih disenangi oleh setan adalah perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena pelakunya merasakan dia sedang beribadah, padahal itu menyimpang dari ajaran agama, dan dia tidak menyadarinya, ya. Untuk disadarkan biasanya susah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masih tersisa beberapa slide, tapi ini mungkin bisa kita kembangkan dalam tanya jawab saja. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia ciptaannya untuk mengkonsumsi yang halal lagi thayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Setan adalah musuh setiap manusia. Di antara langkah-langkah setan yang haram diikuti adalah mengkonsumsi hal-hal yang haram dan buruk atau tidak thayyib. Setiap yang thayyib adalah halal, tapi yang halal belum tentu thayyib. Menjaga kethayyiban apa yang dikonsumsi dapat memotivasi seorang muslim untuk rajin beramal soleh. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.